Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Lutfi Murtado dengan NIM 122500176. Di sini saya akan sedikitnya meresum buku yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, karya Kyai Haji Asep Ahmad Hidayat, yang di dalamnya terdapat salah satu bab mengenai teori masuknya Islam di Nusantara. Teori masuknya Islam di Nusantara. Teori masuknya atau kedatangan Islam di Nusantara, kawasan Asia Tenggara, adalah suatu teori yang membicarakan tentang kapan awal datangnya Islam di kawasan ini, siapa pembawa atau pendakwah dari negeri mana, dan bagaimana ajarannya atau mazhab apa yang dikembangkannya. Sampai saat ini terdapat beberapa teori mengenai kedatangan Islam di kawasan Asia Tenggara, yaitu pertama teori India, kedua teori Arab Mekah, tiga teori Arab Parsi, dan 4 teori Cina atau Indochina. Pertama, teori India. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori India memiliki pendukung yang cukup banyak, di antaranya Csikszentmihalyi Horgronch, De G. E. Hall, Jegonda, Morrison, Winstead, Boscus, Mouquet, dan Brian Harrison. Namun di dalam teori ini pun terjadi perbedaan pendapat tentunya antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Mereka tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara. Van Rankel misalnya berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara dari India Selatan. Ia memberikan alasan bahwa bentuk-bentuk populer Islam seperti ciri-ciri mistik, sastra Roman, dan sebagainya yang berkembang di Indonesia adalah berasal dari India Selatan. Karena itu, Van Rankel berpendapat bahwa Islam di India berasal dari wilayah India Selatan. 2. Teori Arab Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi, langsung dari kota Mekah. Sebenarnya alasan-alasan atau hujah histori mengenai pendapat ini telah disebutkan di atas, bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina telah lama terjalin hubungan dengan dan politik jauh sebelum datangnya Islam, yaitu pada abad ke-4 Masehi. Seperti dikatakan Chevanier dalam Trade and Society, para pedagang Arab biasanya sebelum menuju ke negeri Cina terlebih dahulu singgah di beberapa pelabuhan di Nusantara Asia Tenggara untuk menunggu angin yang menghantarkan kapal-kapalnya sampai ke negeri Cina. Menurut Wang Gungwu dan C.A. Majul, sejak para pedagang Arab memonopoli jalur perdagangan India dan Mesir, mereka selanjutnya menguasai perdagangan kawasan Nanhai, Asia Tenggara. Artinya, pada abad ke-9 Masehi, para pedagang Arab telah menguasai jalur dan kegiatan perdagangan laut antara Mesir, India, Asia Tenggara, dan Cina. Mereka juga mendirikan koloni di kawasan pantai Asia Tenggara. 3. Teori Arab Parsi. Teori Parsi atau Persia menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia, Iran, sekarang bermazhab Syiah dalam abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Husain Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syah atau Tashi atau Tashi dalam naskah-naskah Cina. Dalam naskah-naskah Cina disebutkan bahwa Tashi telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni di Kanton sekitar tahun 650 Masehi. Keempat, teori Indochina. Keempat adalah teori Cina-Indochina. Teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indochina. Teori ini didukung oleh Syed Nequib Al-Atas, Eski Fatimi, Slamet Mulyani, Sumanto Al-Qurtubi, dan termasuk penulis sendiri Kyai Haji Asep Ahmad Hidayat mendukung teori ini. Bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang sampai 200.000 para pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang Islam Arab dan Parsi. Di antara sekian para pedagang Islam, sebagiannya melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh, Kalah Kedah, dan juga Tanah Jawa.
Mungkin itu saja pembahasan yang saya paparkan tentang teori masuknya Islam di Nusantara, resum buku dari Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, karya Kai Haji Asep Ahmad Hidayat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.